Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar dengan Bu Rina, masih di seri video distribusi binomial. Di part 2 ini, Bu Rina akan menjelaskan konsep variabel acak. Variabel acak itu kan ada dua macam, variabel acak diskrit dan juga variabel acak kontinu. Nah, nanti setelah melihat dan mengamati video ini, diharapkan kalian dapat menentukan mana itu variabel acak diskrit, mana itu variabel acak kontinu, beserta memberikan contohnya. Nah, di sini juga diharapkan kalian bisa untuk menentukan nilai variabel acak diskritnya. Jadi lengkap dari konsepnya, kemudian cara menentukan nilai variabel acaknya, khususnya untuk variabel acak diskrit. Nah, untuk dari itu silahkan kalian mengamati video ini dari awal sampai dengan akhir ya. Dimulai dari konsep variabel acak. Nah, konsep variabel acak ya. Variabel acak itu sendiri memiliki nama lain variabel random atau peubah acak. Kalau ditinjau dari segi definisi, variabel acak itu merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya, atau dengan singkat kata itu deskripsi numerik. Variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital, misalnya X, Y, dan Z. Sedangkan nilai dari variabel acaknya dinyatakan dengan huruf kecil sesuai dengan variabel acaknya. Kalau variabel acaknya X, berarti nilai variabel acaknya dituliskan dengan X kecil. Kalau variabel acaknya menggunakan simbol Y kapital, maka nilai variabel acaknya menggunakan Y kecil. Dan juga kalau variabel acaknya menggunakan simbol Z kapital, maka nilai variabel acaknya menggunakan simbol Z kecil seperti ini. Ada dua jenis variabel acak, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk variabel acak diskrit, nah, deskripsi numerik dari karakteristik yang diperoleh melalui suatu proses pencacahan, mendata satu persatu yaitu pencacahan. Kemudian nilai-nilainya berhingga banyaknya. Berarti walaupun banyak itu dia tetap ada batasannya sehingga disebut berhingga. Dan termasuk dalam bilangan bulat. Oke. Nah, ini khususnya kalau untuk variabel acak diskrit itu bilangan bulat positif. Lanjut, kalau variabel acak kontinu merupakan deskripsi numerik dari karakteristik yang diperoleh melalui suatu proses pengukuran. Nah, kemudian nilai-nilainya banyaknya itu tak berhingga dan termasuk dalam bilangan real untuk nilai-nilainya itu. Jadi berbeda ya di sini ya. Kalau di variabel acak diskrit itu melalui proses pencacahan, tapi kalau di variabel acak kontinu diperolehnya melalui proses pengukuran. Kemudian nilai dari variabel acak diskrit itu dia berhingga. Namun kalau variabel acak kontinu nilai-nilainya itu tak berhingga. Kemudian nilai-nilai dalam variabel acak diskrit itu termasuk dalam bilangan bulat. Nah, khususnya untuk bulat positif ya seringnya. Kemudian untuk variabel acak kontinu nilai-nilainya itu dalam bilangan real, memuat begitu banyak bilangan ya, tidak hanya bilangan bulat saja. Paham? Oke, paham ya? Sekarang saya akan menjelaskan secara detail contoh dari
variabel acak kontinu maupun contoh dari variabel acak diskrit yang semuanya saya sajikan dalam bentuk tabel yang terperinci. Ada percobaannya apa, kemudian variabel acak yang mungkin dan nilainya. Oke, untuk percobaan yang pertama yaitu membangun proyek perkantoran baru selama 6 bulan. Nah, di sini nanti kita akan bahas dia itu termasuk prosesnya pencacahan atau pengukuran, kemudian masuknya bilangan real atau bilangan bulat, kemudian banyaknya berhingga atau tak berhingga. Nah, di sini membangun proyek perkantoran selama 6 bulan, variabel acak yang mungkin itu bisa jadi persentase proyek yang diselesaikan. Nah, karena variabel acaknya ini, maka nilai yang mungkin adalah 0 sampai dengan 100. Nah, jadi X atau nilai yang mungkin itu 0 sampai dengan 100. Nah, kegiatan persentase proyek itu kan diperoleh melalui prosedur pengukuran. Kemudian, nah di sini 0 sampai dengan 100, yang namanya progres persentase proyek selesai itu kan bisa saja dalam bentuk bilangan pecahan. Desimal katakanlah di sini 0,5, 50,8%, misalkan begitu. Nah, itu berarti menunjukkan dia termasuk dalam bilangan real. Nah, sehingga untuk variabel acak persentase proyek yang diselesaikan dengan ini interval nilai yang mungkin itu 0 sampai dengan 100. Nah, itu berarti dia merupakan contoh dari variabel acak kontinu. Kemudian ke percobaan yang kedua, mengukur tinggi pohon trembesi. Nah, variabel acaknya itu tinggi trembesi dalam meter. Nah, kemudian nilai yang mungkin itu 20, X-nya itu antara 20 sampai dengan 45. Berarti di sini untuk percobaan yang kedua sudah jelas, sekarang di sini aktivitasnya mengukur, berarti variabel acak kontinu ya. Kemudian kita lihat nilainya dari segi nilai 20 sampai dengan 45, kan yang namanya mengukur tinggi pohon dalam meter itu kan bisa saja penilaiannya tidak bulat, misalkan 30,5 meter, 40,8 meter, dan seterusnya. Sehingga variabel acak yang ini, tinggi trembesi dalam meter, itu termasuk dalam contoh variabel acak kontinu. Kemudian, percobaan yang ketiga, mendata bilangan bulat. Nah, kalau mendata bilangan bulat, aktivitasnya itu kan bisa mencacah ya. Namun, walaupun seperti ini, kita coba lihat ke variabel acak yang dibuat. Ini kan hanya percobaannya. Ke variabel acaknya itu bilangan bulat kurang dari 1000. Nah, bilangan bulat kurang dari 1000. Bilangan bulat, walaupun bilangan bulat tadi itu kan termasuknya variabel acak diskrit, tapi dilihat di sini itu bilangan bulatnya kurang dari 1000, di mana mulainya, start awalnya itu kita tidak tahu kurang dari 1000-nya itu batasnya sampai mana. Bulat kan ada yang bulat positif, ada juga bulat negatif. Nah, sehingga nilai yang mungkin itu X-nya terletak di antara minus tak hingga sampai dengan 1000 gitu. Nah, jadi ini termasuk variabel acak kontinu karena banyaknya itu tak berhingga. Oke, jadi tidak harus untuk ketiga syarat, yaitu ya tadi yang pertama kan dia pencacahan atau pengukuran dari prosesnya. Kemudian dia tak berhingga banyaknya atau berhingga banyaknya, kemudian tentang bilangan bulat atau bilangan real. Nah, itu kita tidak harus memenuhi ketiganya, tapi salah satu gugur saja sudah termasuk ke variabel acak yang lain gitu. Lanjut ke contoh dari variabel acak diskrit. Ini saya rincikan juga dalam bentuk tabel. Oke, kita lihat percobaan yang pertama. Penjualan mobil. Nah, penjualan mobil. Kita lihat dulu variabel acak yang saya tentukan apa. Nah,
variabel acak yang saya tentukan yaitu jenis kelamin pembeli. Nah, yaitu nilainya itu yang mungkin bisa 0 dan 1 dengan ketentuannya 0 wanita, 1 laki-laki atau sebaliknya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Nah, dilihat dari variabel acaknya untuk memperoleh jenis kelamin pembeli itu kan berarti kita mendata satu persatu, yang artinya itu kita mencacah. Nah, mencacah atau mendata satu persatu sehingga diperoleh nilai yang mungkin 0 dan 1. Nah, dia juga berhingga kan nantinya dan dalam bilangan bulat. Sehingga ini termasuk contoh dari variabel acak diskrit untuk jenis kelamin pembeli. Oke, untuk percobaan yang kedua yaitu penelitian terhadap 40 produk baru. Coba variabel acak yang saya tentukan itu adalah jumlah produk yang rusak. Nah, bagaimana saya untuk mengetahui jumlah produk rusak tersebut? Itu kan dengan cara mencacah atau mendata satu persatu. Sehingga diperoleh nilai variabel acaknya itu 0, mulai 0, 1, 2, sampai dengan 40. Ini berarti nilai variabel acaknya berhingga. 0 itu kan misalkan tidak ada yang rusak. 1 berarti 1 yang rusak, kalau 40 ya 40-nya rusak gitu artinya. Namun yang jelas di sini nilai variabel acaknya berhingga, diperolehnya melalui proses pencacahan dan nilainya juga termasuk dalam bilangan bulat. So, kalau untuk contoh ini berarti termasuk dalam variabel acak diskrit. Lanjut ke percobaan ketiga yaitu mendata bilangan cacah. Nah, di sini sama-sama ada kata-kata mendata ya seperti tadi. Kalau mendata memang identik prosesnya itu mencacah atau melakukan pencacahan, mendata satu persatu. Coba di sini variabel acak yang saya tentukan itu adalah bilangan cacah kurang dari 1000. Ini juga bilangan bulat kurang dari 1000, yang ini bilangan cacah kurang dari 1000. Nah, namun di sini variabel acaknya termasuk variabel acak diskrit. Kenapa? Kita tahu bahwa bilangan cacah itu startnya kan dari 0. Sehingga nilai variabel acak yang mungkin itu adalah 0 sampai dengan 999. Karena kan kurang dari, bukan kurang dari sama dengan ya, sehingga 1000-nya tidak ikut. Ini banyak banget, Bu. Iya, ini memang banyak banget, tapi kan dia berhingga, bisa kita hitung walaupun banyak. Namun kalau yang di sini di variabel acak continue kan tidak bisa kita cacah sampai berapa, karena kita tidak tahu min tak hingga ini nilainya berapa. Min 100.000, min 1 juta, min 1 miliar misalkan, ya kan? Jadi ini termasuk dalam variabel acak continue, kalau yang ini termasuk dalam variabel acak diskrit. Paham ya? Ingat tadi kalau variabel acak continue itu prosesnya pengukuran, banyaknya nilai tak berhingga dan dalam bilangan real. Kemudian kalau variabel acak diskrit itu diperolehnya melalui proses pencacahan, nilai variabel acaknya dalam bilangan bulat dan berhingga banyaknya. Oke, paham ya? Semoga kalian dapat memberikan contoh sendiri dari apa yang saya jelaskan ini. Oke, setelah kalian dapat membedakan mana variabel acak diskrit, mana variabel acak continue, beserta bisa membuat contohnya sendiri. Nah, saya lanjutkan dengan penjelasan bagaimana prosedur untuk menentukan nilai dari variabel acak diskrit. Nah, perhatikan, saya mulai contohnya dimulai dengan percobaan atau eksperimen. Nah, di sini percobaan atau eksperimen satunya, Mbak Andin melambungkan 2 keping uang logam secara bersamaan. Uang logam ya, di sini pasti uang logam kalau di peluang itu kan hanya muncul angka sama gambar bolak-balik gitu kan. Kalau dibalik angka, kalau nggak angka ya gambar. Oke, untuk variabel acaknya, nah variabel acak ini siapa yang membuat? Ya, yang membuat kalau untuk soal ya yang membuat soal. Kalau dalam penelitian ya peneliti yang menentukan. Jadi dideskripsikan. Variabel acak, nah ingat notasinya pakai huruf kapital. Di sini saya gunakan X.
variabel acak yang saya deskripsikan di sini, X-nya itu maunya saya terlihat sisi angka. Oke ya, terlihat sisi angka. Nah, proses pertama, kita akan menentukan nilai dari variabel acak X, yaitu terlihat sisi angka. Caranya, prosesnya itu yang pertama, kita membuat tabel ruang sampel, boleh juga tidak dalam bentuk tabel, bisa juga kita mendaftar dengan pasangan terurut, boleh saja. Nah, ruang sampel. Pada saat melambungkan dua keping uang logam secara bersamaan, nah kan bisa terjadi muncul gambar-gambar, muncul muka gambar sama gambar. Nah, karena variabel acak saya di sini terlihat sisi angka, pada kasus muka gambar-gambar di keping uang logam pertama maupun di keping uang logam kedua, semuanya muncul gambar. Tidak terlihat sisi angka sama sekali, sehingga nilai variabel acaknya itu adalah 0. Kemudian, nah, ketika terjadi kejadian muncul muka angka sama muncul muka gambar, nah di sini terlihat sisi angkanya kan 1. Berarti nilai variabel acaknya itu 1. Namun untuk seterusnya dalam mendata ruang sampel, kemudian kita hitung atau kita cari nilai variabel acaknya itu harus lengkap. Selain angka gambar, kemungkinan lain itu kan muncul muka gambar, muka angka. Namun ini sama saja nilai variabel acaknya tetap 1 karena kan yang diperhitungkan itu terlihat sisi angka. Dalam kasus gambar angka muncul angkanya itu kan 1 kali, berarti nilai variabel acaknya juga 1. Oke, lanjut. Kalau dalam kasus munculnya muka angka. Nah, di sini terlihat sisi angkanya itu sebanyak 2, sehingga nilai variabel acaknya itu adalah 2. Ada lagi? Nggak ada kan? Nah, jadi nilai variabel acak X, nah kita simbolkan dengan X kecil sesuai yang saya jelaskan tadi. Kalau di sini X berarti pakainya di sini X kecil ya, sama dengan 0, 1, 2. 0, 1, 2. Kalau ini kalian buat dalam baris terpisah GA 1 gini ya sama aja, tapi tetap dituliskan 1 kali, satunya itu 0, 1, 2. Tidak 0, 1, 1, 2 ya, yang benar 0, 1, 2. Lanjut, untuk variabel acaknya, nah kan boleh juga tuh variabel acaknya saya tentukan terlihat sisi gambar. Di sini saya menggunakan Y kapital. Berarti nanti nilai variabel acaknya harus menggunakan simbol Y, ya kan? Nah, kemudian kita di sini data dulu. Prosesnya kita buat tabel ruang sampel sama nilai variabel acaknya. Nah, dalam melambungkan dua keping uang logam bisa juga muncul angka-angka. Nah, jadi kalau di sini terlihat sisi gambarnya ada berapa? Nggak ada kan? Nggak ada, itu berarti nilai variabel acaknya 0. Kemudian bisa juga kalau kasus angka gambar. Muncul nggak gambar? Muncul berapa kali? 1 kali. Jadi nilai variabel acaknya itu 1. Lalu ada lagi nggak yang seperti ini? Ada ketika kasusnya gambar angka. Lalu untuk kasus gambar-gambar, nah di sini terlihat sisi gambarnya itu sebanyak 2 kali. Oke, sehingga nilai variabel acak itu di sini juga pakainya Y kecil. Karena apa? Variabel acaknya menggunakan Y kapital. Jadi harus serasi ya. Nah, di sini nilai variabel acaknya itu 0, 1, 2. Nah, walaupun ini bisa kalian taruh dalam baris tersendiri, GA dengan nilainya 1, namun untuk penulisan variabel acak dituliskan 1 kali saja, sehingga bukan 0, 1, 1, 2, melainkan yang benar itu 0, 1, 2. Jelas ya?
Nah, supaya lebih paham, di sini saya akan memberikan contoh selanjutnya di percobaan atau eksperimen yang kedua. Mas Al melambungkan 2 buah dadu secara bersamaan. Ingat ya, di sini kita bahasnya bukan uang logam lagi, tetapi dadu. Mas Al melambungkan 2 buah dadu secara bersamaan. Di sini Bu Rina tentukan variabel acaknya itu adalah jumlah kedua mata dadu. Kan mata dadu itu setiap dadunya berisi 1 sampai 6 ya. Jadi untuk mendata jumlah kedua mata dadu, nah di sini sudah saya siapkan tabel kotak-kotak. Di sebelah sini itu untuk dadu pertama. Dadu pertama itu kan nanti juga 1 sampai 6 ya. Di sini dadu kedua. Nah, untuk dadu pertama itu kan nomor yang mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu itu kan matanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu pula untuk dadu 2, dia bermata 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Nah, kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 1, 2 ya. 1 ditambah 2, 3. Kemudian 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 6, 7. Kemudian di sini kita isi 2 tambah 1 itu 3. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 3, 5, 2 tambah 4, 6, 2 tambah 5, 7, 2 tambah 6, 8. Kemudian di sini kita isi 3 tambah 1, 4, 3 tambah 2, 5, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 4, 7, 3 tambah 5, 8, 3 tambah 6, 9, 4 tambah 1, 5, 4 tambah 2, 6, 4 tambah 3, 7, 4 tambah 4, 8, 4 tambah 5, 9, 4 tambah 6, 10. Di sini kita isi 5 tambah 1, 6, 5 tambah 2, 7, 5 tambah 3, 8, 5 tambah 4, 9, 5 tambah 5, 10, 5 tambah 6, 11. Di sini kita isi 6 tambah 1, 7, 6 tambah 2, 8, 6 tambah 3 itu 9, 6 tambah 4, 10, 6 tambah 5, 11. Kemudian yang terakhir di sini 6 tambah 6 ialah 12. Lalu mana saja Bu yang merupakan nilai dari variabel acak untuk jumlah kedua mata dadu? Nah, tadi sudah saya pesan di contohnya yang Mbak Andin ya, kalau di sini ada 3 muncul 2 kali itu dituliskan 1 saja. Kemudian ada 5 itu muncul berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Nah, kan muncul 4 kali, dituliskan 1 saja. So, untuk nilai variabel acaknya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitu. Paham ya cara untuk menentukan nilai dari variabel acak? Semoga video part 2 ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk menonton video part selanjutnya, ada part 2, part 3 maksudnya, part 4 dan seterusnya. Semangat belajar di masa pandemi, jangan lupa untuk menjaga iman dan imun. Ya, harus selalu bahagia, happy. Kalian juga harus melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung untuk fisiknya biar supaya lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.